Selamat datang di November Rain. Ya, seharusnya kalian melihat video ini ada di tanggal 1 ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang prediksi harga dari Xiaomi 11T ya. Nah, Xiaomi 11T series ini diduga akan ada dua seri, yaitu Xiaomi 11T reguler dan Xiaomi 11T Pro. Bedanya mereka pakai chipset yang berbeda, sama-sama memakai chipset tertinggi dari dua vendor yang berbeda, yaitu Dimensity MediaTek dengan 1200 dan Snapdragon dengan 888-nya. Jadi beneran kedua seri ini akan memakai chipset tertinggi saat ini. Nah, kalau kalian lihat Instagramnya Xiaomi ya, itu udah banyak banget promonya. Kalau mengiklan, kalau misalkan tanggal 4 besok, itu kalian akan lihat acara launchingnya di YouTube. Nah, di situ ada banyak kejutan, magical event, nggak tahu apa ya. Terus juga ada 111 juta, itu juga nggak tahu. Jadi kayaknya ada beberapa hal yang memang ingin dibikin penasaran untuk para Mi fans di Indonesia. Jadi jangan lupa pantengin tanggal 4 di YouTube-nya. Dan kembali ke topik pembahasan tentang prediksi harga dari Xiaomi 11T series. Nah, kemarin aku di PM ya sama Handy Droid Plus, thank you banget. Nah, di situ dia ngabarin kalau harganya itu udah bocor di Shopee. Jadi di sini aku dikirimin gambar tentang screenshot dari halaman Shopee. Di situ ada beberapa produk dari Xiaomi 11T series Pro dan yang reguler itu udah masuk ke Shopee-nya dengan harga yang tertera. Nah, jadi langsung aja aku baca di sini ya. Untuk Xiaomi 11T Pro dengan varian tertinggi ya, 12/256 GB untuk memorinya, Snapdragon 888, 108 megapiksel, ada di harga 7499. Jadi 7,5 juta. Wah, ini lebih mahal daripada Mi 10T Pro tahun lalu. Tapi ingat, ini RAM-nya 12 GB. Gila. Jadi ini termasuk seri pertama dari Xiaomi dengan RAM yang gede ya, 12 GB yang masuk ke Indonesia ya. Dan ini kayaknya cocok banget buat senggol-senggolan sama Realme besok yang bakal nelorin GT Neo 2-nya dengan RAM 12 GB juga kalau nggak salah. Terus lanjut lagi, di sini juga masih ada Xiaomi 11T Pro yang 8256. Jadi ini varian yang lebih kecil RAM-nya daripada yang tadi, dengan harganya tuh terpaut 500.000. Jadi harganya untuk yang 8256 Xiaomi 11T Pro ada di 6.999 alias 7 juta kembali 1.000. Nah, kalau kita lihat di sini harganya, berarti Xiaomi udah berhasil naruh harganya itu nggak beda dari tahun lalu, dimana Mi 10T Pro itu ada di harga 7 juta juga. Terus untuk Xiaomi 11T yang reguler yang 8256 itu ada di harga 5.999 alias 6 juta kembali 1.000. Jadi beneran harganya sama ya dengan yang tahun lalu. Dan untuk gambar keempat juga sama, produknya kayak gambar pertama ya. Nah, kalau dibilang dari harganya sih gimana ya? Cukup menarik ya. Ini harganya cukup menarik karena masih bisa dibilang sama kayak yang tahun lalu. Nah, cuma kalau kemarin kalau ingat waktu aku nonton YouTuber Cupu, dia tuh beli di Singapura harganya 8,5 juta untuk varian tertingginya yang Xiaomi 11T Pro yang 12/256. Itu ada di harga 8,5. Nah, berarti Indonesia lebih murah dong, Bang. Waktu itu di YouTuber Cupu bilang kalau dia waktu beli itu, dia masih dapat gratisan Mi Watch dan earbud Pro dari Xiaomi. Nah, jadi kalau udah mengetahui spoiler harga ini, tinggal besok ya. Kira-kira bonusnya yang dikasih apa sih Xiaomi buat Indonesia? Kalau inget tahun lalu itu nggak ada bonusnya sih, cuma untuk pembelian yang beberapa pembeli pertama itu dapat potongan sekitar 500.000 jika menggunakan kredit card BCA. Kayaknya itu kalau aku nggak salah ya untuk tahun lalu ya. Dan untuk tahun ini di Singapura harga 8,5, bonusannya ada jam tangan dan earbud TWS. Nah, tinggal sekarang kira-kira
bonusnya berapa nih yang ada di Indonesia? Apakah jangan-jangan harganya segitu doang tanpa bonus, atau Xiaomi Indonesia masih berbaik hati memberikan kita bonus sebagai negara yang ya istilahnya paling terakhir lah untuk keluar produk ini gitu loh. Dan kalau kita lihat Instagramnya Xiaomi, itu yang sering keluar adalah Xiaomi 11T, nggak ada Pro-nya. Jadi di situ ditulis chargernya 67 watt, pokoknya kencang. Dah, ini nggak tahu ya kenapa yang seri Pro-nya itu nggak ditongolin, nggak dikeluarin di Instagramnya. Mungkin biar surprise gitu ya buat orang-orang yang mungkin nggak ngikutin gadget yang ada di dunia saat ini. Dan untuk Xiaomi 11T Pro ini aku beneran cukup tertarik ya, karena aku ngincer banget ini handphone sebagai daily driver aku. Setelah aku make hampir setahun ya Mi 10T Pro, bukan Xiaomi. Mi 10T Pro udah aku pakai setahun nih, sampai layarnya ini udah waduh, baretnya tuh banyak banget, tapi baret pelindung layar bawaannya ya, bukan layarnya, karena layarnya masih grace kalau pelindung layar bawaannya ini dicopot gitu aja. Dan selama memakai ini enak, dan hingga sekarang masih ada updatean terbaru. Kemarin dapat MIUI 12.5 yang enhanced, yang nanti akan aku review beberapa hari lagi. Terus juga untuk Xiaomi 11T series ini, kalau di luar negeri ya, itu udah dijanjikan bakal dapat update hingga 3 tahun. 3 tahun. Jadi kata-kata orang yang sering bilang Xiaomi itu sering menelantarkan MIUI-nya ini seharusnya akan sirna, karena di seri ini dijanjikan akan dapat update 3 tahun. Jadi kalau kita beli tahun akhir ini 2021, jadi kita bisa dapat update hingga tahun 2024. Lumayan kan? Lumayan. Nah, jadi aku beneran sangat exciting banget dengan Xiaomi 11T series ini, khususnya yang Pro. Dan nanti bakal aku compare kameranya, karena jujur aku pribadi masih menjagokan Mi 10T Pro ini ya daripada Xiaomi 11T Pro kalau segi kamera, karena ini kameranya udah oke dan ada opticalnya. Dan opticalnya tuh bukan sekedar gimmick ya, dan ini beneran ngefek banget kalau dipakai buat rekaman atau foto di kondisi yang low light. Jadi aku masih menjauhkan ini, jadi nanti ketika udah beli barangnya bakal aku compare bagian kameranya, dan aku sih rada pede ya bakal masih menang Mi 10T Pro ini. Tapi ya nanti kita let's see aja ketika barangnya udah datang dan bisa dibeli. Nah, jadi segitu aja informasinya untuk peluncurannya. Jangan lupa tanggal 4 besok, dan sebelumnya itu tanggal 3 ada peluncurannya GT Neo. Ya bisa kita lihat juga sih. Pasti secara nggak langsung kita akan nge-compare ya harganya Realme dan harganya Xiaomi, walaupun berbeda chipset ya, 870 dan 888. Tapi tetap aja ya, kira-kira si Realme bisa memenangkan hati pasar gak sih? Soalnya 2 kali yang seri belakang itu, yang Realme GT Master Edition dan Realme 8 5G, pasar itu menganggap Realme itu memang lebih mahal, tapi spek yang diberikan itu jauh lebih worth it, seperti itu. Jadi sekian aja videonya, terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Oh iya, yang Xiaomi 11T series kemarin ada yang ngoreksi kalau framenya nggak besi ya, jadi itu sebuah penurunan ya. Kalau yang Mi 10T Pro ini masih besi, dan ketika kalian genggam ini, feeling premiumnya itu wah dapat banget deh pokoknya. Mantap ini. Handphonenya mantep banget ini sih, masih menjadi salah satu handphone Xiaomi terfavoritku, bahkan udah hampir 1 tahun ini ya. Mantap.